Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ola Ramadhani dengan NIM 24040502022 dari jurusan Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi dan wawancara Bina Gerak Anak Berkebutuhan Khusus, khususnya anak tunadaksa yang kami lakukan di SLB Negeri 1 Goa. Adapun tujuan dari kegiatan observasi kali ini adalah untuk mengetahui perkembangan keterampilan gerak anak tunadaksa, baik dari aspek motorik kasar, motorik halus, maupun koordinasi gerak pada anak. Kami melakukan observasi di SLB Negeri 1 Goa yang beralamat di Jalan Kaconde Lalang, Kecamatan Sumbawpu, pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 mulai dari pukul 8 hingga selesai. Adapun subjek observasi kami yaitu NR, anak perempuan berusia 17 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 SDLB pada tahun ini. Dan dari hasil wawancara dengan orang tua NR diketahui bahwa NR ini lahir prematur pada usia kandungan 8 bulan dengan berat badan saat lahir yaitu 1,8 kg dan sempat dirawat di dalam inkubator selama 3 bulan. Dan pada usia NR yang ke-8 bulan, orang tua NR ini menyadari bahwa leher NR ini belum tegak dan tidak menunjukkan perkembangan gerak sesuai dengan usia NR, sehingga NR dibawa ke rumah sakit dan dari sana didiagnosa dan diketahui bahwa NR ini mengalami cerebral palsy tipe spastik. Dan dari usia NR 8 bulan itu, sejak diketahui bahwa NR ini mengalami cerebral palsy, orang tua NR ini membawa NR untuk menjalani terapi. Jadi NR menjalani terapi mulai dari usia 8 bulan hingga 17 tahun sebelum dia memulai sekolah. Berdasarkan hasil observasi, kemampuan motorik kasar NR ini tuh masih sangat terbatas. Dia tidak mampu berdiri, berjalan, ataupun berpindah posisi secara mandiri. Jadi seluruh aktivitas mobilitas yang dilakukan oleh NR ini dilakukan dengan bantuan kursi roda dan pendampingan orang tua. Adapun postur tubuh yang menunjukkan spastisitas tinggi, terutama pada tungkai bawah dan tangan, sehingga posisi duduk NR ini tidak simetris dan memerlukan penyangga tambahan. Dan NR ini juga cepat lelah saat melakukan aktivitas fisik ringan dan belum mampu mengikuti aktivitas lainnya yang lebih berat seperti naik tangga ataupun menjaga keseimbangan tubuh, karena meskipun NR ini menggunakan kursi roda, itu pun juga dengan bantuan orang tua. Kemudian pada aspek motorik halus, NR ini berdasarkan hasil observasi kemarin menunjukkan kemampuan dasar yang masih bisa dikembangkan, di mana NR mampu menggenggam pensil ataupun pulpen ataupun makanan ringan seperti roti ataupun kue-kue dan sebagainya, yang meskipun memerlukan penyesuaian posisi tubuh, seperti pada saat makan diberi bantalan di pangkuan untuk membantu stabilitas tangan. Dan karena kekakuan atau spastik yang dialami oleh NR ini, sehingga aktivitas manipulatif seperti menulis, menggunting ataupun menyusun benda-benda kecil lainnya, bahkan menggenggam atau bertepuk tangan, itu masih sulit dilakukan oleh NR. Meskipun demikian, pada observasi kemarin, NR ini merespon instruksi sederhana yang diberikan oleh kelompok kami dengan baik dan menunjukkan antusias yang tinggi saat berinteraksi dengan kelompok kami pada saat observasi kemarin. Dan pada aspek koordinasi gerak, NR ini sudah bisa mengikuti instruksi sederhana, seperti meniru arah gerakan pulpen atau mengangkat tangan saat diminta. Nah, meskipun gerakannya itu belum teratur karena spastisitas yang dialaminya, ia menunjukkan usaha untuk berpartisipasi meskipun belum terlibat dalam aktivitas kelompok yang membutuhkan gerakan fisik, tetapi NR ini terlihat termotivasi saat diajak beraktivitas ataupun berinteraksi. Responnya itu cukup cepat dan menunjukkan bahwa ia itu mulai tertarik untuk memahami urutan-urutan gerak yang diberikan atau diperintah dan diarahkan. Dan dengan latihan yang terarah dan dukungan dari lingkungan sekitar, kemampuan koordinasi gerak NR ini bisa terus ditingkatkan secara bertahap, dan juga dukungan
lingkungan rumah maupun di sekolah juga sangat membantu perkembangan NR. Berdasarkan hasil observasi mengenai perkembangan gerak dari NR ini menunjukkan adanya kemampuan gerak yang masih bisa dikembangkan, di mana NR bisa mengikuti gerakan sederhana ataupun instruksi secara terurut seperti mengangkat tangan ataupun meniru gerakan, yang meskipun gerakannya masih kaku dan belum stabil, koordinasi tubuhnya juga yang belum lancar, tetapi ada usaha dan antusias untuk berpartisipasi dan mau belajar. Dan dari sisi sosial dan emosional ini, NR itu cukup responsif, mana ia bisa menunjukkan perasaan dan tampak senang saat diajak berinteraksi. Dan secara umum, NR ini punya potensi yang baik dengan latihan yang rutin dan pendekatan serta dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemampuan gerak dari NR ini bisa terus berkembang dan membantu proses belajarnya jadi lebih mandiri. Sekian laporan hasil observasi bina gerak anak tunadaksa yang kami lakukan di SLB Negeri 1 Goa, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili kelompok saya juga terhadap pihak-pihak yang terlibat. Cukup sekian dari saya, akhir kata mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.